Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Korea dengan NIM 2321 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 kelas B. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan mendongeng pada hari Minggu di Car Free Day dengan dongeng berjudul Bura si beruang yang pelupa. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Hai. Ya. Perkenalkan, nama kakak Aisyah Nur Korea dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ada yang tahu di mana UMP? Tahu. Sana ya. Kakak dari dari program studi guru sekolah dasar semester 3. Di sini kelas berapa nih adik-adik? Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kamu? Kelas 4. Kelas 3. Kamu kelas 1. Kamu kelas 1 ya. Kamu kelas 6. Kelas 7. Oke. Di sini kakak akan mendongeng mengenai dongeng fabel. Ada yang tahu dongeng fabel itu apa? Tokohnya hewan. Tokohnya hewan, betul sekali. Di sini kakak akan mendongeng dengan judul Bura si beruang yang pelupa. Ada yang udah pernah dengar belum dongengnya? Belum ya? Jadi pada suatu hari di hutan yang damai hiduplah seekor beruang bernama Bura. Bura merupakan beruang yang baik hati dan suka menolong. Tetapi Bura memiliki satu kelemahan, yaitu ia sangat mudah pelupa. Hampir setiap hari temannya merasa cemas sekaligus kesal karena sifat pelupa Bura. Nah, pada suatu pagi, di pagi yang sangat cerah, Kiki si kelinci datang ke rumah Bura. Hai Bura, apakah kamu bisa membantuku? Aku perlu memetik buah beri hari ini. Aku harus mengumpulkannya sebelum matahari terik. Tenang saja Kiki, aku akan membantumu, jawab Bura. Lalu ia segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil keranjang rotan guna untuk memetik buah beri. Setelah itu Bura mengikuti Kiki berjalan menuju ke kebun beri. Tetapi di tengah perjalanan Bura merasa lapar. Ia pun memutuskan untuk istirahat sebentar di pohon yang besar. Saat makan, mata Bura tertuju ke arah langit. Ia melihat lang-lang si elang sedang terbang melintasi hutan. Andai aku bisa terbang seperti lang-lang, pasti aku bisa pergi kemanapun yang aku inginkan, gumam Bura sambil melamun. Setelah selesai makan, ia pun lupa apa yang harus dia lakukan. Bura pun memutuskan untuk pergi ke tepi sungai yang dekat dengan pohon besar tadi. Di sana ia bertemu Koko si kura-kura. Koko pun menyapa Bura. Hai Bura, apa yang kau lakukan di sini? Aku lupa Koko, jawab Bura.
mengikuti Koko bermain air. Sedangkan di sisi lain, Kiki yang kebingungan menunggu Bura datang, ia pun gelisah di rumahnya. Aduh, kemana sih Bura? Kok tidak sampai-sampai? Tadi kan dia di belakangku. Gumam Kiki sambil gelisah. Lalu ia memutuskan untuk mencari Bura. Ia pun mencari ke sekeliling hutan dan tidak bertemu Bura. Lalu tibalah ia di pohon yang besar. Di sana ia menemukan keranjang rotan Bura. Lalu ia mencoba untuk mencari Bura ke tepi sungai yang tidak jauh dari pohon besar tersebut. Di sana ia bertemu Bura dan juga Koko sedang bermain air. Lalu Kiki menyapa Bura. Loh Bura, kok kamu di sini? Tadi kan kamu sudah berjanji kepadaku untuk memetik buah beri. Bura yang baru ingat akan hal tersebut pun terkejut. Oh maaf Kiki, aku lupa. Aku akan segera membantumu, jawab Bura dengan rasa bersalahnya. Ia pun memutuskan untuk membantu Kiki hingga sore hari untuk menebus kesalahannya. Setelah Bura selesai membantu Kiki memetik buah beri, Kiki pun memberi saran kepada Bura. Bura, bagaimana jika kamu membuat suatu pengingat yang bisa kamu bawa kemana-mana agar kamu tidak mudah lupa? Saran Kiki kepada Bura. Itu ide yang bagus Kiki. Apakah kamu punya saran seperti apa pengingat itu? Jawab Bura kepada Kiki. Bagaimana jika kamu membuat suatu kalung yang ada catatannya seperti notes. Jadi kamu bisa mencatatnya setiap kali kamu akan berkegiatan atau kamu memiliki janji dengan teman-temanmu yang lain. Saran Kiki kepada Bura. Lalu Bura menjawab, itu ide yang bagus Kiki, baiklah aku akan membuatnya. Nah setelah pulang dari membantu Kiki memetik buah beri, pada keesokan paginya Bura membuat suatu kalung sederhana yang bandulannya terdapat catatan kecil dan juga pensil yang ia bawa kemana-mana. Sejak saat itu, setiap Bura melakukan kegiatan, ia pun mencatat apa yang harus ia lakukan di catatan tersebut, sehingga ia tidak lupa lagi apa yang harus ia lakukan atau janji yang sudah ia ucapkan kepada teman-temannya. Hari demi hari pun Bura sudah mulai terorganisir dan sudah mulai mengingat apa yang harus ia kerjakan atau apa yang harus ia tepati janjinya kepada temannya. Teman-temannya pun merasa senang akan perubahan Bura. Akhirnya pun Bura bisa dipercaya oleh teman-temannya. Nah, sekian dongeng yang tadi kakak ucapkan. Ada yang bisa tahu nggak pesan moralnya itu apa? Jadi pesan moralnya itu setiap kelemahan atau kekurangan kita itu pasti bisa diatasi. Nah, kalaupun ada teman yang memberikan saran, itu kita harus mendengarkan. Pokoknya kalau jika kita memiliki kekurangan apapun pasti bisa diatasi. Nah, sekian dongengnya bisa kakak sampaikan. Maaf ya kalau ada kurang lebihnya atau ada kesalahan kelirunya.